Konsep paruh waktu itu sebetulnya muncul ketika ada komitmen kita. Pertama, tidak boleh ada PHK massal. Kedua, tidak boleh ada yang dirugikan, ya. Kemudian jangan ada penurunan penghasilan dan sebagainya. Tapi di sisi lain, formasi kita dan anggaran Pemda ini misalnya nggak ada uangnya, ya, gitu ya. Nah, itulah kita harus cari jalan tengah, ya. Kita ini bisa saja mencari istilah yang lain. Tapi kalau kita cari istilah yang lain, ya, itu akan beda konsepnya. Mereka merasa tidak menjadi ASN. Tapi kalau kita gunakan P3K, maka dia pun tidak akan dapat penghasilan sebagaimana P3K. Ada gaji pokok, ada tunjangan melekat, dan ada tunjangan kinerja. Tapi kalau untuk bayar tiga-tiganya nggak mungkin nih. Akhirnya muncul apa ya, jalan tengahnya, oke lah P3K, tapi P3K paruh waktu itu tidak disebut di undang-undang. Di undang-undang itu P3K, maka tidak ada juga istilah P3K penuh waktu. Jadi P3K aja ini kita sebutkanlah istilah P3K paruh waktu, supaya pertama masih muncul nomenklatur P3K-nya. Oh, saya walaupun paruh waktu saya P3K nih. Yang kedua, oh saya tidak diberhentikan, ya tetap. Dan saya tidak ada penurunan penghasilan. Karena kenapa? Ketika saya jadi paruh waktu, maka saya akan dibayar dengan anggaran yang ada saat ini. Tapi dia sudah dilekatkan ketika dia mendaftar. Paruh waktu itu berarti dia ada kejelasan status, ya. Yang penting statusnya dulu. Dia tidak diberhentikan. Nah, ada orang yang tidak menerima, kami tidak mau menerima jadi paruh waktu, kami akan penuh waktu. Kalau menurut saya kita kurang bijak untuk seperti itu. Karena kenapa? Ini pemerintah ini sudah memikirkan. Nanti teman-teman yang paruh waktu juga kan suatu saat ketika anggarannya ada untuk bayar, dia beruntung. Apakah paruh waktu ke P3K itu perlu seleksi? Tidak perlu seleksi lagi.